Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani ikan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Winan Fish. Kali ini kita bicara tentang budidaya ikan nila lagi. Tapi sebelum lanjut, kita jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Teman-teman, dari berbagai tanggapan dari para komentator yang ada, ternyata budidaya ikan nila itu tidak mudah. Akhirnya banyak yang komentar budidaya ikan nila itu hitung-hitungannya kok rugi gitu. Kenapa bisa rugi itu teman-teman? Bisa komentar rugi, ataupun ikannya pada mati, ataupun ikannya nggak besar-besar. Itu semua hal-hal yang kemudian mungkin pernah dialami oleh teman-teman yang mana dalam proses budidaya ikan nila memang banyak kendala yang bisa dijumpai. Pokoknya yang namanya usaha itu tidak mudah. Usaha itu jaminannya adalah gagal. Berhasil. Jikalau berhasil, itu adalah bonus bagi teman-teman yang mau berusaha. Usaha belum gagal ya kayak belum marem itu kan. Sama itu kan. Saya pun mengalami itu kan dalam proses budidaya ikan. Saya juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Gagal itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi setelah sekian tahun saya berproses di dalam budidaya perikanan, khususnya di ikan nila, sampai hari ini jalan sekitar 3 tahun saya masih tetap nginguiwak, saya masih tetap budidaya ikan, khususnya ikan nila. Artinya apa? Artinya ketika saya hari ini masih budidaya ikan nila, berarti tetap ada yang namanya keuntungan yang diperoleh dari budidaya ikan nila. Nah kemudian kenapa teman-teman yang lain bisa gagal kemudian nyerah dan tidak lanjut lagi, atau bahkan kemudian berpandangan bahwa budidaya ikan nila itu khususnya memang susah? Mungkin ada sebagian yang berpandangan seperti itu kan. Tapi pada kenyataannya banyak pula yang budidaya ikan nila sampai hari ini tetap lancar, berhasil, dan berlanjut. Kalau kemudian tidak berlanjut, otomatis ikan nila di pasaran akan sepi. Nah nyatanya ikan nila di pasaran sampai hari ini masih tetap ada. Lah budidaya ikan nila, teman-teman yang mengalami kegagalan ada alasan masing-masing itu. Kenapa bisa gagal? Entah itu karena bibitnya, entah itu karena kolamnya, atau faktor pakannya itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi prinsipnya kita mau tidak mau, ketika budidaya ikan itu harus pelajari dulu. Kita harus banyak-banyak belajar terkait bagaimana sebaiknya
baiknya budidaya ikan nila. Agar apa? Agar kegagalan-kegagalan yang sudah didapatkan di waktu yang lalu bisa kita perbaiki, bisa kita koreksi, akhirnya menemukan solusi. Ketika sudah dapat solusi, harusnya mulai perlahan bisa mendapatkan hasil. Memang prosesnya tidak mudah, tidak segampang membalik telapak tangan. Tapi pada prinsipnya, ketika kita mau belajar, ketika kita mau berusaha memperbaiki diri, kemudian memperbaiki proses budidaya kita untuk ikan nila, insya Allah ada jalan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi teman-teman semua, prinsipnya adalah kita harus mau belajar. Itu yang pertama itu. Kemudian kalaupun kita sudah mau belajar dan kemudian masih menuai kegagalan, berarti masih ada yang salah. Harus dicari lagi kesalahan kita. Di mana letak salahnya? Ya tetap mau belajar lagi. Di manakah sih teman-teman bisa belajar tentang budidaya ikan nila? Sekarang ini itu banyak tempat untuk belajar budidaya ikan. Saya pernah melihat postingan di media sosial gitu. Ada pelatihan terkait dengan budidaya ikan nila. Kemudian di YouTube itu juga sangat banyak. Tinggal milih. Teman-teman bisa memilih, dan karena sangat banyak pilihannya, silahkan teman-teman juga harus seleksi. Channel-channel YouTube itu banyak yang membahas tentang budidaya ikan nila. Yang sudah senior itu juga sudah banyak, dengan berbagai teknik budidaya. Mungkin ada yang ketawa melihat budidaya ikan nila kok pakai air tenang. Bisa jadi. Ada yang kemudian dengan teknik bioflok, ada yang dengan teknik ras, ada yang dengan teknik air ngalir, air deras. Itu banyak pilihannya, banyak yang membahas, baik yang senior ataupun yang masih pemula. Itu banyak bahasan di konten-konten YouTube. Teman-teman bisa milih, tapi ingat catatannya adalah teman-teman selain bebas untuk memilih, tapi harus juga selektif. Pilih channel-channel yang memang rasional, channel-channel yang sekiranya penjabarannya itu masuk akal, dari mulai modal, kemudian hasilnya, dan tekniknya itu yang benar-benar masuk akal. Yang kira-kira tidak masuk akal, ya sudah, ditonton nggak masalah, tapi tekniknya harus yang memang benar-benar masuk akal. Agar apa? Agar teman-teman juga tidak gagal. Cukup saya yang sudah gagal, teman-teman jangan. Kalau kemudian teman-teman termotivasi dari YouTube, kemudian langsung berusaha mencoba dengan teknik yang ada, kemudian yang sudah dijabarkan di channel tersebut, tiba-tiba
teman-teman hanya sebatas percaya saja dengan konten tersebut lalu mencoba, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di channel, bisa jadi teman-teman akan down. Begitu semangatnya turun, jatuh, gitu, belum tentu bisa bangkit lagi untuk budidaya. Paling tidak ikan sudah bisa hidup, kemudian bisa besar. Lah, urusan penjualan walaupun itu sangat penting, tapi nanti akan ketemu pada masanya. Nah, selain di konten-konten YouTube, ada juga teman-teman harus bisa datang langsung ke lokasi budidaya ikan nila yang terjangkau oleh teman-teman. Usahakan tanya, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya di situ.